Abolisi dan amnesti. Dua istilah hukum yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama setelah kasus yang melibatkan Tom Lembong dan Hasto Kristianto mencuat ke permukaan. Namun, apa sebenarnya arti dari abolisi dan amnesti? Mengapa kedua istilah ini begitu penting dalam sistem hukum Indonesia? Dan bagaimana Presiden memiliki kewenangan khusus terkait dua hak ini? Dalam video kali ini, kita akan membedah secara mendalam mana perbedaan hingga relevansi abolisi dan amnesti di Indonesia, serta bagaimana keduanya bisa memengaruhi proses hukum hingga dinamika politik nasional. Mari kita mulai dengan memahami pengertian dasar dari kedua istilah ini. Abolisi dan amnesti merupakan dua hak istimewa yang secara konstitusional dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia. Kedua hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 14. Namun, meski sama-sama berkaitan dengan penghapusan konsekuensi hukum atas tindakan pidana, keduanya memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Abolisi adalah hak Presiden untuk menghapuskan proses pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang diduga melakukan tindak pidana tertentu. Singkatnya, abolisi menghentikan proses hukum sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan abolisi, seseorang yang sedang menjalani pemeriksaan, penyidikan, atau bahkan sudah dalam proses persidangan bisa langsung bebas dari tuntutan hukum tanpa perlu menunggu vonis hakim. Abolisi biasanya diberikan dalam kasus-kasus yang bermuatan politik atau menyangkut kepentingan nasional yang lebih luas. Misalnya, untuk meredam konflik sosial, mencegah eskalasi politik, atau menjaga stabilitas negara. Sebaliknya, amnesti adalah hak Presiden untuk menghapus segala akibat hukum dari tindak pidana tertentu setelah seseorang dijatuhi putusan pengadilan. Amnesti biasanya diberikan kepada sekelompok orang yang terlibat dalam tindak pidana politik atau pelanggaran yang dianggap strategis untuk kepentingan rekonsiliasi nasional. Dengan amnesti, seluruh catatan kriminal terkait kasus tersebut dihapuskan dan individu yang bersangkutan seolah-olah tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Pemberian amnesti seringkali dikaitkan dengan upaya memulihkan harmoni sosial, memaafkan pelaku dalam konteks konflik politik, atau sebagai bagian dari proses perdamaian nasional. Lantas, bagaimana proses pemberian abolisi dan amnesti di Indonesia? Berdasarkan UUD 1945, Presiden tidak serta-merta dapat memutuskan sendiri. Untuk abolisi dan amnesti, Presiden harus mempertimbangkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ini berarti, setiap keputusan Presiden terkait penghapusan proses hukum harus mendapatkan dukungan dari wakil rakyat, sehingga prosesnya transparan dan akuntabel. Kasus Tom Lembong dan Hasto Kristianto menjadi contoh aktual yang menggambarkan pentingnya pemahaman akan kedua istilah ini. Dalam polemik terbaru, muncul wacana penggunaan hak Presiden atas abolisi atau amnesti untuk mengatasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh tokoh-tokoh tersebut. Isu ini memicu perdebatan di masyarakat. Apakah penggunaan hak abolisi atau amnesti sudah tepat? Apakah keputusan ini berpotensi menimbulkan presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia? Ataukah justru menjadi jalan keluar terbaik untuk menjaga stabilitas nasional? Penting untuk diketahui, abolisi dan amnesti bukanlah bentuk impunitas atau pengabaian terhadap hukum. Keduanya justru menjadi instrumen hukum yang diakui secara internasional dan diatur secara ketat dalam kerangka konstitusi Indonesia. Penggunaan dua hak ini harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, transparan, dan bertanggung jawab. Prosedurnya pun melibatkan proses politik dan hukum yang ketat, sehingga tidak bisa digunakan secara sembarangan. Hingga kini, sejarah mencatat beberapa pemberian amnesti di Indonesia, misalnya kepada ekstapel G30S PKI, pemberian amnesti kepada para aktivis Papua, hingga abolisi dalam kasus-kasus politik tertentu. Setiap keputusan tersebut selalu menuai pro dan kontra, memperlihatkan betapa pentingnya kedua hak ini dalam dinamika politik dan hukum nasional. Dari sudut pandang hukum, abolisi dan amnesti juga berkaitan erat dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Keduanya dapat menjadi solusi pada situasi buntu, ketika proses penegakan hukum berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan
atau ketika ada kebutuhan untuk memulihkan hubungan antara negara dan warga negara. Namun, di sisi lain, jika tidak digunakan secara bijak, abolisi dan amnesti dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan keadilan. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa diskusi terkait abolisi dan amnesti kini tidak hanya terbatas di ruang-ruang akademik atau lembaga hukum, melainkan juga menjadi konsumsi publik yang luas. Dengan kemudahan akses informasi dan maraknya perbincangan di media sosial, masyarakat kini semakin kritis terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama yang menyangkut hak-hak istimewa seperti abolisi dan amnesti. Di era digital saat ini, konten-konten edukatif mengenai hukum, termasuk isu abolisi dan amnesti, menjadi sangat penting untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat. Berbagai platform seperti YouTube menjadi sarana efektif untuk menyebarkan pemahaman terkait isu-isu hukum terkini. Untuk mendukung penyebaran konten hukum, kini telah tersedia berbagai aplikasi dan teknologi canggih, seperti YouTube Create yang memungkinkan pengeditan video secara cepat dan efisien, serta pemanfaatan kecerdasan buatan generatif yang semakin populer di kalangan kreator konten hukum. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru, seperti Gen AI yang mampu menghasilkan visual dan narasi berkualitas tinggi, penyampaian informasi hukum kini bisa dilakukan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Hal ini menjadi solusi efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas, sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap isu-isu hukum yang sering dianggap rumit dan membingungkan. Sebagai penutup, pemahaman mengenai abolisi dan amnesti tidak hanya penting bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum. Kedua hak ini merupakan wujud dari kekuasaan presiden yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, stabilitas politik, dan kemanusiaan. Namun, hak istimewa ini harus digunakan secara cermat, penuh tanggung jawab, dan dengan pertimbangan matang dari berbagai pihak terkait. Dengan semakin tingginya literasi hukum di masyarakat, diharapkan setiap kebijakan pemerintah, termasuk penggunaan hak abolisi dan amnesti, dapat diawasi dan dikritisi secara sehat untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, mari kita terus belajar, kritis, dan aktif berpartisipasi dalam mengawal perjalanan hukum dan demokrasi di negeri ini. Terima kasih telah menyimak penjelasan mendalam mengenai abolisi dan amnesti. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini agar semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya dua hak presiden ini dalam sistem hukum Indonesia. Tetaplah menjadi warga negara yang cerdas dan peduli terhadap perkembangan hukum di tanah air.